Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Imel dan Kak Farel. Nah, adik-adik udah siap ibadah belum hari ini? Yuk, kalau udah siap, kakak undang semuanya untuk kita boleh berdiri dulu ya. Kita mau muji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Yuk, kita katakan, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Sambil bertepuk tangan semua ya. Lihat nih, adik-adik yang jadi Laskar Kristus pasti suaranya lebih antusias lagi ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
memuji Tuhan. Bahkan yang paling penting adalah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hatimu, lipat tanganmu, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa, Kau masih menyertai kehidupan kami Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan, anak-anak Sunday School. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada hari ini Yesus Tuhan. Karena Engkaulah jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Karena Engkaulah yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan.
siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you, God. Oh God, how I need you. Oh God, how I need you. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, bahkan kakak sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan urapi, biar apa yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan boleh berbuah manis di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di surga, agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih semangat? Kita mau siapin hati kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita buat dengar firman Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik semuanya duduk yang manis. Jangan ada yang makan, jangan ada yang main handphone, jangan ada yang colek-colek koko atau dedeknya ya. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan dulu ya hari ini. Nah, Kak Eka mau cerita judulnya Damai yang Sejati. Wah, apa tuh Kak damai yang sejati? Coba kakak mau tanya, siapa sini yang pernah merasa takut? Ada nggak? Kak Eka juga pernah loh adik-adik. Adik-adik takut apa? Takut gelap? Takut panas? Takut dingin? Atau takut apa? Pasti kita pernah punya satu rasa takut ya adik-adik terhadap suatu hal atau benda, atau mungkin takut sama orang lain ya adik-adik. Misalnya kita takut sama om kita karena dia marah atau siapa. Nah, tapi sebenarnya Tuhan Yesus nggak mau loh adik-adik kalau kita merasa ketakutan. Tapi Tuhan Yesus itu maunya kita merasa damai, merasa baik, merasa ceria, nggak dipenuhi sama beban. Tuhan aku takut. Takut apa lagi tuh adik-adik kalau sekolah? Ujian ya adik-adik. Aduh Tuhan aku takut nih, besok mau ada tes, gimana nilai aku nih? Wah, Tuhan aku takut sama miss ini, mister ini. Wah, gimana tuh adik-adik? Ada nggak yang begitu? Pasti pernah kita merasakan seperti itu. Hari ini kakak mau cerita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber damai yang sejati. Kita ke ceritanya ya. Jadi suatu hari Tuhan Yesus sama murid-muridnya habis mengajar. Tuhan Yesus ngajarin orang-orang tentang perumpamaan-perumpamaan. Lalu Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya naik ke atas kapal, ke atas perahu adik-adik, karena kecil kan. Lalu mereka naik ke atas perahu tersebut. Tuhan Yesus bilang, kita pergi ke seberang. Nah, lalu murid-muridnya ikut naik dan mereka mulai mendayung untuk pergi ke seberang. Selagi di perjalanan itu, Tuhan Yesus kan capek ya adik-adik. Tuhan Yesus tidur adik-adik. Nah,
ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba ada angin kencang. Wush! Terus ada apa adik-adik? Ombak. Bisa dilihat ya. Wah, ombaknya tinggi adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada di laut atau ada di sungai atau ada di danau yang tiba-tiba ombaknya tinggi atau anginnya kencang, takut nggak? Takut pasti adik-adik. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-murid Tuhan Yesus takut. Aduh, gimana ini? Aduh, ada ombak kencang. Aduh, ombaknya tinggi sekali. Airnya masuk ke dalam perahu. Mereka di dalam bahaya. Kalau misalnya airnya semakin banyak yang masuk ke dalam perahu, apa yang terjadi? Mereka pasti tenggelam. Tuh. Terus sembari murid-muridnya ketakutan, Tuhan Yesus ngapain adik-adik? Tuhan Yesus masih tidur, masih tenang. Kalau adik-adik yang jadi murid-muridnya, apa yang adik-adik lakuin? Pasti sama seperti yang mereka lakukan. Mereka bangunin Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, kita tuh dalam bahaya. Tuhan, kenapa engkau tertidur? Mereka takut adik-adik, tapi Tuhan Yesus masih tidur. Tuh lihat tuh, mukanya udah, Tuhan tolong gitu kan. Mereka bangunin Tuhan Yesus sekuat tenaga supaya Tuhan Yesus bangun, supaya Tuhan Yesus bikin mujizat. Dan apa yang terjadi? Pas Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berdiri. Tuh, dia langsung menghardik angin itu. Terus berkata kepada danau, diam, tenanglah. Wah, apa yang terjadi? Lalu anginnya mulai tenang, mulai reda. Airnya menjadi teduh, menjadi tenang adik-adik, gak ada ombak lagi. Hebat gak Tuhan Yesus? Hebat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa membuat kedamaian. Coba kalau misalnya muridnya atau KEK atau adik-adik yang berdiri, diam, tenanglah. Apakah itu terjadi? Belum tentu adik-adik. Pasti kalau Tuhan Yesus yang bilang terjadi. Kalau kita yang bilang belum tentu. Kecuali Tuhan mau pakai kita. Nah, terus apa sih setelah ini? Setelah dari mujizat ini murid-muridnya sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Prince of Peace. Atau putra dari kedamaian, orang yang membawa damai. Tuh, kita baca di Mazmur 46 ayat 10 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 10. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, baca sama-sama di rumah. Ada juga bahasa Inggrisnya ya. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation, I will be exalted in the earth. Nah, berarti apa? Tuhan Yesus sudah terbukti, dia juru selamat, dia pembawa damai, raja pembawa damai. Contohnya mujizat yang tadi. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan banyak banget adik-adik bisa baca di Alkitab. Lalu adik-adik coba kita selanjutnya, apa sih yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita setelah mendengar cerita ini? Sebelumnya Kak Eka mau kasih satu contoh sebelum masuk ke aplikasi dalam hidup. Kak Eka punya satu benda. Apa ini? Ya, earphone ya adik-adik. Ini dipakainya buat di mana? Di handphone, di laptop, di iPad, di mana lagi tuh? Di komputer, bisa ya adik-adik. Kita pakainya gimana sih? Pakainya taruh di telinga. Nih. Kita taruh di telinga. Apa yang kalian rasakan adik-adik? Ketika kalian putar musik, pasti hanya suara musiknya yang kedengaran. Tuhan Yesus hampir sama dengan earphone ini. Kenapa sih? Kok Tuhan Yesus disamain sama earphone? Bukan itu maksud kakak. Tapi ketika di dunia luar, di lingkungan kita, sekarang lagi ribut sana, ribut sini, ada perang, ada hal-hal yang gak baik, ada ketakutan di mana-mana. Tuhan Yesus membuat kita nyaman. Tuhan Yesus membuat kita damai. Adik-adik pernah lihat nggak orang naik kereta, naik transportasi umum seperti bis atau angkutan umum lainnya, mereka pakai earphone adik-adik. Mereka dengerin lagu. Bukan karena mereka nggak mau bersosialisasi sama orang lain,
Tapi terkadang kita merasa kita tuh nggak perlu ngobrol sama yang lain, atau kita perlu ketenangan adik-adik karena terlalu berisik, ada suara teriak-teriak, ada suara orang ngobrol dan lain sebagainya. Kita perlu ketenangan, kita perlu kedamaian adik-adik. Nah, Tuhan Yesus yang bisa memberikan kedamaian itu, karena nggak ada kedamaian yang abadi di dunia ini adik-adik. Semua itu nggak selamanya adik-adik. Tapi kalau damai yang Tuhan Yesus kasih itu pasti selamanya. Nah, gimana sih Kak supaya kita bisa hidup damai gitu ya, merasakan kedamaian dalam hidup ini? Coba kita baca. Kita harus menerima perbedaan. Tidak semua orang kulitnya sama, rambutnya sama, sekolahnya sama. Nggak semua orang ya adik-adik, kita pasti punya perbedaan. Mungkin ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, sawo matang, kuning langsat. Nah, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Kita harus menerima. Seperti kalau Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika ya adik-adik. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus kedua, menjaga ucapan kita. Seringkali kita lupa adik-adik. Kakak pun juga pernah lupa. Misalnya kita lagi marah atau kita lagi nggak suka sama seseorang, kita ngomong hal-hal yang nggak baik. Nah, itu seharusnya kita jaga, kita cegah. Ketika kita udah berpikir, aduh saya nggak suka sama orang ini, kita stop, kita rem, kita jangan ngomong hal-hal yang nggak baik. Terus yang ketiga, bekerja sama dan saling membantu. Kepada siapapun ya, meskipun orang itu kita nggak suka adik-adik, meskipun orang itu pernah berbuat jahat, meskipun orang itu menyakiti kita, kita tetap harus membantu, bekerja sama sama orang tersebut. Lalu yang keempat, ini yang paling penting adik-adik, meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa sih Kak kita harus berdoa? Gimana cara kita buat ketemu Tuhan Yesus? Kalau bukan lewat berdoa, kalau bukan lewat menyembah Tuhan, kalau bukan lewat baca firman-Nya. Gimana kita tahu isi hatinya Tuhan? Gimana kita tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik kalau kita nggak dekat sama Tuhan? Ini yang paling penting. Meskipun dalam 1x24 jam dalam sehari kita mungkin sibuk. Aduh Kak, aku pagi-pagi harus bangun, sarapan. Aku siap-siap untuk sekolah dari rumah, online class gitu ya adik-adik ya. Itu capek loh Kak, terus nanti sampai jam 2, terus nanti aku les dan lain sebagainya. Aku belum main loh Kak, tapi kita tetap harus punya waktu. Kenapa? Karena cuma Tuhan, tadi balik lagi, Tuhan yang bikin hati kita damai. Misalnya dalam hari itu, kita berantem sama adik kita berantem sama teman kita. Misalnya kita disuruh kerjain tugas, terus teman kita nggak bisa kita ajak kerja sama. Kalau kita ngadunya ke teman-teman lain atau ke mama papa, belum tentu dapat jawaban yang terbaik. Jawaban yang terbaik lewat apa sih? Doa. Kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau misalnya saya marah sama teman saya. Tuhan ampuni saya kalau saya punya perasaan benci, punya perasaan iri kepada teman saya. Dan itu bisa membuat kita tenang adik-adik. Kita jadi tenang. Nah, dari 4 hal ini, yuk kita belajar sama-sama lakuin ya adik-adik. Kita belajar lakuin. Kalaupun misalnya punya kakak atau adik yang belum melakukan hal ini, kita ajak mereka juga. Kita belajar. Kita ingetin mereka hal-hal yang baik. Tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan. Nah, terakhir ya adik-adik, ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya itu ada di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Kita baca bahasa Inggrisnya boleh? Yuk baca sama-sama ya. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. 2 Thessalonians 3 verse
16. Nah, adik-adik boleh hafalin bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya, manapun yang adik-adik kira-kira bisa ya untuk hafalin. Nah, jangan cuma dihafal adik-adik, kita belajar untuk mengartikan apa sih ayat hafalannya. Kita bisa lihat nih, Tuhan damai sejahtera. Tidak ada manusia damai sejahtera, tapi Tuhan damai sejahtera. Kakak berharap firman hari ini bisa membuat kita semua tenang meskipun di tengah pandemi, meskipun kita nggak bisa belajar di sekolah, meskipun banyak virus dan lain sebagainya. Kakak berharap Tuhan tetap menguatkan adik-adik, Tuhan membuat adik-adik merasa damai, merasa tenang. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi virus COVID ini juga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal lagi ya adik-adik. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata kita. Kita juga mau berdoa buat Indonesia ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah datang ke dunia. Engkau menjadi Raja damai Tuhan. Kami berdoa Bapa, hari ini Engkau satu-satunya sumber damai yang abadi, sumber damai yang sejati bagi kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, biar Engkau yang membuat mereka merasakan damai sejahtera Bapa dalam kehidupannya. Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia juga Tuhan, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan Bapa. Setiap virus COVID atau hal-hal buruk yang akan menimpa Tuhan, kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dan percaya Bapa, kami yakin bangsa Indonesia adalah bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada bangsa kami Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, dalam pendidikan kami, kesehatan kami, papa, mama, kakak, adik kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kami Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami selalu, berikan kesehatan senantiasa Bapa, juga berikan kami hati yang sukacita dan mau diajar terus-menerus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, sebuah template yang diprint dengan ukuran A4. Kedua, pensil warna. Dan yang ketiga, gunting. Cara membuat. Pertama, adik-adik bisa mewarnai seluruh bagian yang ada pada gambar. Lalu, kemudian gunting bagian luar mengikuti garis. Dan lingkaran hitam ini juga adik-adik gunting ya. Nah, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa tempelkan di gagang pintu ya. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 0878863505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 22 Agustus 2020. Untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas, Joy, Wonder, dan Mighty akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.